diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam dua kitab sahihnya. Kata Ibnu Abbas, bitu inda Maimunah. Faqama an-Nabiy alaihi salatu wassalam fa'ata hajatahu faghasala wajhahu wa yadayhi thumma nama thumma qama فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي السمع نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Kata Ibnu Abbas, aku bermalam menginap di rumah Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus beliau ini khalahnya Ibnu Abbas. Khalah itu artinya bisa bibi, bisa uwa perempuan, dan itu mahram. Aku menginap di rumah Maimunah. Lalu Nabi SAW bangun. Lalu beliau menunaikan wudunya tercuci secara merata. Dan ini wahadal qadrul wajib. Dan ini adalah kadar yang diwajibkan di dalam berwudu. Walaupun satu kali wajib merata ke seluruh anggota wudunya. Fasalla sholatal lail. Lalu beliau sholat malam, tahajud. Seperti yang kita tahu, tahajud bagi Nabi SAW hukumnya wajib. Oleh karena itu beliau tidak pernah meninggalkannya. Adapun bagi umatnya itu sunnah. Faqumtu, aku pun kemudian berdiri, fatamattaitu, lalu aku berpura-pura. Maknanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yarqubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi thumma innahu tamaddada wa adhara khilafa ma huwa alaih. Beliau Ibnu Abbas mengawasi semua gerak-gerik Nabi SAW. Kemudian beliau berpura-pura tidak melihat, tidak memperhatikan. Karena apa? Hatta la yash'uran Nabi SAW bi annahu kana yarqubuhu. Supaya Nabi SAW tidak sadar, tidak mengetahui bahwa Ibnu Abbas itu sedang mengawasinya. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, karohatan ayyaro anni kuntu attaqih. Aku khawatir Nabi SAW melihat bahwa aku memperhatikannya. Dan inilah yang
yang menjadi penyebab bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pura-pura tidak melihat padahal memperhatikan. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, wa innama fa'ala dhalik li'anna al-ghaliba anna al-insan idha khala fi baitihi qad ya'ti bi af'alin la yuhibbu an yattali'a 'alaiha ahad. Pertama, kenapa? Karena umumnya orang apabila dia sendiri di rumahnya, dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang mubah, wajar, tapi dia tidak suka kalau orang lain memperhatikannya atau mengetahuinya. Itu yang pertama. Kedua, auli annahu khasya ayat suruka ba'du amalihi sallallahu alaihi wasallam bisababi muraqabatihi. Kenapa Ibnu Abbas pura-pura tidak melihat? Karena dia khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diawasi, dilihat, itu meninggalkan kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari. Karena ada yang melihat, tidak dilakukan. Mungkin saja demikian. Oleh karena itulah maka Ibnu Abbas berpura-pura tidak melihat padahal memperhatikan. Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat. Aku kemudian berdiri di sampingnya tapi di sebelah kirinya. Sampai dikatakan, kata Ibnu Abbas, fatawaddu'tu nahwa mimma yatawaddu'a. Aku berwudu seperti juga beliau berwudu. Faqumtu fasona'tu mithla ma sona. Aku pun bangun dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Faqama yusalli. Beliau berdiri sholat. Faqumtu an yasarihi. Aku kemudian berdiri di sebelah kirinya, di sebelah kiri Nabi SAW. Apa yang terjadi? Yang terjadi fa akhadha bi udhuni. Beliau memegang telingaku. Apakah maksudnya dijewer gitu? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, maknanya yakni anna Nabiya alaihi salatu wassalam akhadha bi udhunihi thumma adara min jihatil yasar ila jihatil yamin. Beliau mengambil telinga Ibnu Abbas kemudian digeserkan dari kiri ke sebelah kanannya. Kalau melihat hadis ini seolah-olah dijewer. Tapi di dalam riwayat lain disebutkan fawadha'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Wa akhadha bi udhunil yumna yaftuluha biyadihi. Kemudian beliau itu mengambil telingaku yang sebelah kanan dengan tangan kanannya, kemudian menggeserkan aku ke sebelah kanannya. Digeser supaya berdiri di sebelah kanan bukan di sebelah kiri. Inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, li'annaha liyunabbihahu ala mukhalafati sunnah. Pertama, untuk memberi peringatan kepada Ibnu Abbas tentang penyimpangan dari sunnah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, yaitu berdiri sebelah kiri imam. Ini menyimpang dari sunnah kalau sholatnya berdua. Yang sunnahnya sebelah kanan dan sejajar. Umumnya orang kalau sholat berdua imam agak maju dikit ya. Ini mukhalafah dengan sunnah.
Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, fatatamati sholatuhu thalatha asyrata raka'an, maka beliau menyempurnakan sholatnya 13 rakaat. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang dijadikan pegangan oleh para imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tentang sholat tarawih 13 rakaat. Dan ini tidak bertolak belakang dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan Nabi SAW kalau sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tapi kok ini Nabi 13 rakaat menurut penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nanti di dalam riwayat Ummu Salamah, riwayat Bukhari juga ada yang 17 rakaat. Tapi tiga keterangan yang berbeda ini menunjukkan tiga-tiganya dilakukan oleh Nabi SAW. Aisyah tidak salah, Ibnu Abbas tidak salah, Ummu Salamah tidak salah. Sebab mereka masing-masing meriwayatkan apa yang mereka lihat. Ketika Aisyah melihat Nabi SAW sholat, 11 rakaat disampaikan. Ketika Ibnu Abbas langsung ikut sholat, 13 rakaat. Ketika Ummu Salamah, 17 rakaat. Ini menunjukkan tiga-tiganya dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu makna dari hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallatil kallayla 13 raka'an ma'a rak'atin wahidatin lil witr. Beliau melakukan sholat malam itu 13 rakaat dan 1 rakaat dengan witir, yufassilu baina kulli rak'atain bisalam. Beliau memisahkan setiap rakaat, setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, yusallimu min kulli rak'atain. Beliau bersalam setiap 2 rakaat. Dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, thumma shalla rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma rak'atain, thumma autara. Ay bi rak'atin wahidatin mafsulatin ani rak'atain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau salat 2 rakaat, kemudian salat 2 rakaat, salat 2 rakaat sampai 6 kali. Kemudian beliau witir dengan 1 rakaat yang terpisah dari 2 rakaat terakhir. Jadi 5 kali 2 itu tahajudnya, 2 plus 1 itu adalah witirnya. Ya. Berkata Imam Ibnu Hajar, li'annahu idza shalla rak'atain sitta marrat ma'al fasli baina kulli rak'atain sharatil jumlah isnatai asyara rak'atan ghair rak'atil witir. Apabila Nabi SAW sholat 2 rakaat 6 kali, dan di setiap 2 rakaat itu salam, jumlahnya 12 kali ditambah 1 rakaat sholat witir. Sehingga totalnya menjadi 13 rakaat. Tsumma dhaja'a. Lalu setelah beres sholat beliau berbaring. Fanama hatta nafakha. Beliau lalu tidur sampai nafakha. Makna nafakha adalah bernafas yang kedengaran suara nafasnya, dan disebutkan kana yatanaffasu bisautin hatta yusma'a minhu sautun nafakh. Beliau ketika tidur bernafas dengan suara nafas yang terdengar suara hembusannya. Lalu kata Ibnu Abbas, wa kana idza nama nafakha. Beliau kalau tertidur terdengar suara nafasnya. Bukan kerek, tapi terdengar suara nafasnya.
Suka kedengaran? Kalau orang tidur tidak kerek, tidak ngorok, tapi kedengaran? Iya. Nah, fa'adzanahu Bilal bis sholah. Lalu Bilal pun beradzan untuk sholat subuh. A'lamahu bis sholatil subh. Fasola sunnatul fajr awalan. Thumma kharaja ilal masjid. Bilal memberitahukan tentang waktu sholat subuh. Lalu Nabi sholat sunnah fajar dulu di rumahnya. Sholat qabla subuh 2 rakaat. Kemudian beliau keluar ke masjid. Jadi sholat qablanya di rumahnya. Fasholat subha bil jamaah. Lalu beliau melakukan sholat subuh berjamaah. Tidak diceritakan beliau sholat tahiyatul masjid. Di dalam hadis dari Ibnu Abbas ini. Apakah tidak bertolak belakang dengan ucapan beliau, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tidak. Karena begitu beliau masuk ke masjid langsung qomat, langsung sholat 2 rakaat. Sholat subuh. Itu sudah teramalkan hadis itu. Jadi kalau kita masuk ke suatu masjid lalu melakukan sholat 2 rakaat. Baik itu syukrul wudu atau qobla atau langsung sholat subuh karena sholat qabla subuhnya sudah ada di rumah, maka sudah mengamalkan hadis itu. Kecuali kalau umpamanya pas masuk masjid nggak ada sholat yang disyariatkan seperti jam segini umpamanya. Zuhur belum waktunya, duha tadi sudah kita masuk ke masjid untuk ikut kajian, mangga sholat 2 rakaat itu yang kemudian disebut tahiyatul masjid. Adapun kalau pas masuk ke masjid, ada sholat sunnah yang disyariatkan, seperti qoblak kita mau zuhur nih, sudah adzan zuhur, sudah selesai adzan zuhur, kita masuk ke masjid langsung sholat 2 rakaat qobla zuhur, maka itu sudah mengamalkan hadis tadi. Janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Dan itu sudah dilakukan sholat 2 rakaat qabla zuhur. Jadi Nabi SAW sholat subuh berjamaah walam yatawaddo. Beliau tidak berwudu lagi. Padahal tadi sudah tidur. Apakah batal? Berkata Imam Ibnu Hajar, balik tafabil wudu isabiq. Beliau mencukupkan dengan wudu untuk tahajud. Kenapa? Wa hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur beliau tidak membatalkan wudu. Adapun selain beliau batal wudunya. Kenapa? Li'annahu disebutkan. Anna naumahu la yanqudul wudu. Tidur beliau tidak membatalkan wudu. Kenapa? Li'anna ainaihi tanaman wa la yanamu qalbuhu. Karena kedua mata beliau tertidur tapi hati beliau tidak pernah tidur. Itu yang bedanya. Kalau kita mah negrek semuanya ya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Pada kharaja hadathun la hassa bihi. Kalau umpamanya selama tidur beliau keluar angin, pasti itu akan disadari berbeda dengan orang lain.
Oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Atanama qabla an tutir?" Nabi SAW ditanya, apakah engkau tidur enggak sebelum witir? Atanamu qabla an tutir? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya Aisyah, inna aini tanaman wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mata ini boleh tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Oleh karena itulah ini kekhususan bagi Nabi SAW. Apabila orang lain seperti kita tidur, batal wudunya. Karena sangat mungkin ketika tidur batal keluar angin tanpa kita sadari. Ya. Setelah itu berkata Ibnu Abbas, wa kana yaqulu fi du'aihi. Ketika sholat tahajud tadi beliau berdoa. Salah satu doa yang beliau baca adalah, maknanya kata Imam Ibnu Hajar, ay min jumlati du'aihi tilkal lailah, di antara doa yang beliau baca di dalam sholat tahajud tadi adalah, Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, waj'al li nuran. Ya Allah, jadikan cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam penglihatanku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di sebelah atasku, cahaya di sebelah bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Lalu waj'al li nuran, dan jadikanlah aku cahaya. Jadi meminta cahaya pertama di dalam hati, dan yang kedua di 6 arah. Di 6 arah teh, di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang, di atas dan di bawah. Dengan di hati berapa? 7. Terus waj'al li nuran, jadikan aku sebagai cahaya. Apa maknanya? Wasa'alan nura fi a'dha'ihi wa jihatihi. Beliau meminta cahaya dalam seluruh anggota badannya dan semua arahnya, dari ke-6 arah. Wal muradu bihi, yang dimaksud meminta cahaya tersebut adalah bayanul haqq wa diya'uhu wal hidayatu ilaih. Meminta penjelasan yang gamblang, yang menerangi hati dan pikirannya, serta meminta hidayah untuk mengamalkan cahaya tersebut. Cahaya yang dimaksud adalah ilmu, pengetahuan, ma'rifat, pemahaman, dan meminta hidayah taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Fasa'ala nura fi jami' a'dha'ihi wa jismihi wa tasarrufatihi wa taqallubatihi wa halatihi wa ja'alatsu fi jihatihi sittah hatta la yazigu syai'un minha anhu. Dan beliau meminta cahaya untuk seluruh anggota badannya, juga untuk badannya, untuk semua aktivitasnya, untuk semua isi hatinya dan keadaannya. Beliau memintanya dari ke-6 arah, sehingga tak ada satupun anggota badannya yang menyimpang dari kebenaran. Maknanya minta ilmu dan minta hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itu perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Lain lagi dengan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Berkata Imam Al-Qurtubi, hadhil anwarul lati da'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam
yumkinu hamluha ala zahiriha fayakunu sa'alallaha ta'ala ayyaj'ala lahu fi kulli 'adwin min a'dha'ihi nuran yastadiu bihi yaumal qiyamah fi tilka dhulam huwa wa man tabi'ahu aw man sya'allahu minhum. Kata Imam Al-Qurtubi, cahaya yang diminta oleh Rasul SAW dalam doanya itu pertama bisa dimaknai cahaya secara zahir, cahaya nyata yang menerangi. Beliau meminta kepada Allah agar seluruh anggota badannya bercahaya yang menerangi jalan-jalan yang akan dilewatinya pada hari kiamat. Ketika di hari kiamat itu terjadi kegelapan. Kita sudah tahu salah satu keterangan pada hari kiamat yang kondisinya gelap adalah ketika menyeberang Sirat. Sudah kita terangkan. Maka Nabi SAW meminta seluruh anggota badannya bercahaya. Lalu menerangi jalan yang akan dilewatinya beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi cahaya. Itulah yang dimaksud dengan apa yang terdapat dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran. Yauma yaqulu yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kiamat nanti kau melihat mukminin mukminat, cahayanya menerangi mereka di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Di ayat yang berikutnya itu masih surah apa? Surah Al-Hadid ya. Allah menyatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu berkata orang munafik laki dan perempuan kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami nebeng kepada cahayamu. Inilah cahaya yang diminta oleh Nabi SAW di dalam doa sholat tahajud tersebut, yaitu cahaya dengan makna yang sebenarnya, makna hakiki, tapi nanti pada hari kiamat. Ini yang pertama. Makna yang kedua adalah hiya musta'aratun lil ilmi wal hidayah. Maksud cahaya di sini adalah disebut lafaz isti'arah. Isti'arah itu kata-kata pinjaman untuk menjelaskan ilmu dan hidayah. Yang dimaksud dengan ya Allah jadikan cahaya di dalam hatiku, maksudnya ilmu dan hidayah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Allah menjadikan cahaya bagi dia dengan Al-Quran. Al-Quran itu ilmu. Al-Quran itu hidayah berupa ilmu yang menerangi dia ketika berjalan di tengah-tengah manusia. Dan kata Imam Al-Qurtubi, wa tahqiq fi ma'nahu anna nura mudhirum ma nusiba ilaihi wa huwa yakhtalifu bihasbihi fa nurus sam'i mudhirul masmu'at wa nurul basar kasiful mubsirat wa nurul qalbi kasifun al ma'lumat wa nurul jawarih ma yabdu alaiha min a'malit ta'at. Adapun manifestasi atau perwujudan dari makna cahaya itu tergantung kepada cahaya itu diberikannya kepada apa. Kalau umpamanya cahaya kepada pendengaran, maknanya cahaya tersebut
berupa hanya mendengarkan apa-apa yang baik untuk didengarkan oleh telinga. Kalau umpamanya cahaya dalam pandangan hanya apa-apa yang baik dilihat oleh penglihatan. Cahaya dalam hati berupa ilmu. Cahaya dalam anggota badan berupa hidayah untuk mengamalkan ketaatan. Itulah makna isti'arah. Isti'arah itu kata-kata pinjaman, cahaya dipinjam untuk memberi makna ilmu dan hidayah. Berkata Imam At-Tibi rahimahullah, kata beliau, makna talabin nur lil a'dha adwan ayatahalla bi anwaril ma'rifah wa ta'ah wa ya'tara amma adahuma fa inna syayatina tuhitu bil jihati sitta bil wasawis fakanat takhallus minha bil anwari sada litilkal jihad. Kata Imam At-Tibi, makna meminta cahaya untuk masing-masing anggota badan, pendengaran, penglihatan dan seterusnya, itu maknanya adalah menghiasi seluruh anggota badan dengan cahaya ma'rifat. Maksud ma'rifat di sini ilmu sehingga melahirkan ketaatan oleh seluruh anggota badan karena setan itu menggoda manusia dari semua arah. Maka solusi yang bisa membentengi diri dari godaan setan itu adalah dengan cahaya dari semua arah untuk seluruh anggota badan. Maknanya ma'rifat atau ilmu yang menjadi cahaya itu ketika berbicara tentang mata. Apa yang dituturkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang mata, jaga pandangan. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Walaupun umpamanya ngelirik sekejap, Allah tahu. Itu ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah tentang bagaimana cara menggunakan mata. Maka cahaya untuk mata adalah menyebabkan mata ini terjaga dari semua yang Allah haramkan untuk dilihat. Begitu juga telinga, begitu juga tangan, begitu juga kaki. Karena apa? Karena setan menggoda manusia dari segala arah untuk mendorong manusia itu menggunakan seluruh anggota badannya untuk berbuat dosa dan maksiat. Maksiat dengan matanya, maksiat dengan telinganya, maksiat dengan tangannya, maksiat dengan kakinya, maksiat dengan hatinya. Maka benteng dari godaan setan tersebut dengan cara meminta cahaya berupa hidayah. Baik berupa hidayah ilmu, pengetahuan tentang semua itu, ataupun hidayah taufik agar seluruh indera kita itu terjaga. Lalu kata Imam At-Tibi, wa kullu hadhil umur raji'atun ilal hidayah wal bayan wa dhiya'il haqq. Wa ila dhalik yurshidu qawluhu ta'ala Allahu nurus samawati wal ard ila qawlihi ta'ala nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Semua cahaya, semua urusan kembali kepada hidayah, penjelasan dan terang benderangnya kebenaran. Karena itulah maka Allah mengatakan Allah lah cahaya bagi langit dan bumi sampai kepada kalimat nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya
kepada cahayanya. Jadi cahaya yang kedua maknanya adalah ilmu dan hidayah. Mana yang pertama cahaya dalam arti yang sebenarnya tapi nanti pada hari kiamat. Mana yang kedua cahaya sebagai kata-kata pinjaman maksudnya ilmu dan hidayah dan itu untuk di dunia. Oleh karena itu maka tak heran apabila dulu Imam Waqi salah seorang guru ta'ala yang hanya sekali baca, hanya sekali mendengar sudah langsung hafal tanpa yang ada yang kelewat. Melihat itu berkata Al-Imam Malik kepada Imam Syafi'i, inni ra'ait anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tutfi'hu bidhulumatil maksiyah. Aku melihat bahwa Allah telah menjadikan cahaya di dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Inilah makna cahaya yang dijelaskan dalam doa Nabi SAW. Jadi kesimpulannya ada dua makna cahaya. Cahaya yang pertama apa? Cahaya dengan makna yang sebenarnya. Yaitu yang menyinari jalan yang akan kita lalui. Di mana? Di akhirat. Lebih spesifiknya di mana? Ketika menyeberang sirat. Terang atau redupnya cahaya kita pada hari kiamat bergantung kepada terang atau redupnya cahaya ilmu dan hidayah yang kita raih selama di dunia. Kalau kita nanti ingin terang benderang cahaya di akhirat, terang benderangkanlah ilmu dan hidayah ketika kita hidup di dunia. Ya, cari ilmu terus, belajar ilmu terus, lalu aplikasikan, amalkan. Itulah cahaya bagi kehidupan jalan hidup kita di dunia. Dan kelak itu akan menerangi jalan-jalan kita di akhirat. Dari hadis tadi, hadis Ibnu Abbas tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, ada beberapa faidah yang luar biasa. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini adalah jawazun ayyabita ar-rajulu inda khalatihi aw amatihi aw ghairihima minal maharim wa in kana dza zaujin idza ulima min dzalika ridha sahibil bait. Pertama, dari hadis tadi kita dapat faedah bolehnya seorang laki-laki menginap di rumah bibinya atau uaknya yang perempuan atau perempuan mana saja yang menjadi mahram baginya. Di rumah adiknya, di rumah kakaknya, di rumah keponakannya, di rumah suannya, suan juga keponakan. Kalau anak kakak disebut alo dalam bahasa Sundanya, anak kakak. Si alo nyebut ke kita apa? Paman atau om atau emang. Kalau anak adik disebut suan dalam bahasa Sunda. Bahasa Indonesia mah keponakan we. Suan tersebut nyebut ke kita apa? Ua, bude atau pade. Itu bedanya. Bahasa Indonesia tetap keponakan. Nah, boleh kita menginap di rumah perempuan yang menjadi mahram kita sekalipun itu perempuan sudah memiliki suami. Kalau itu adik berarti adik ipar, kalau itu kakak berarti suaminya kakak ipar, nggak masalah ya, dibolehkan
dengan catatan pemilik rumah ridho. Adapun kalau umpamanya adik kitanya laki-laki, terus punya istri, istrinya itu mahram bukan? Adik ipar bukan. Maka jangan nginep di sana. Kedua, annahu sallallahu wasallam ya basharun ya'kulu wa yashrabu wa yataghawwatu wa yanam wa yanfukhu fi naumihi. Fadalla dhalika ala annahu sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un min khasa'isil uluhiyah awir rububiyah. Wa qad qala an nafsihi sallallahu alaihi wasallam innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawun. Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau BAB, BAK, BK dan seterusnya. Beliau tidur, beliau juga bernafas ketika tidurnya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki hak uluhiyah ataupun rububiyah. Tidak memiliki kemampuan di alam ini untuk mengatur kehidupan manusia, mendatangkan manfaat atau madarat, tidak. Beliau seperti manusia pada umumnya dan ini dikuatkan oleh ucapan beliau, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansawun. Aku ini hanya manusia seperti kalian. Aku suka lupa seperti juga kalian suka lupa. Bahkan jangankan dalam urusan dunia, dalam urusan ibadah juga beliau suka lupa. Pernah beliau salah jumlah rakaat? Pernah. Ya, yang 4 dijadikan 2 gitu. Pernah. Atau lupa ketika membaca ayat dalam sholat, lupa. Beliau tertegun dulu. Kemudian ruku setelah itu. Ya. Nah, tapi dari sifat lupanya sebagai manusia biasa sampai lupa dalam ibadah, sempurnalah agama ini bagi manusia yang suka lupa. Dari lupanya beliau ketika sholat lahir syariat sujud sahwi, ya enggak? Coba andai Nabi SAW tidak pernah lupa dalam sholat. Nggak akan ada syariat sujud sahwinya. Nabinya tidak pernah lupa, kitanya pelupa. Bakal bingung gak tuh? Aduh tadi itu tahiyat awal kelewat. Kumaha ya? Bingung gak? Bingung. Tapi begitu tahu Nabi pernah lupa kemudian diganti dengan sujud sahwi. Tenang. Ada sujud sahwi. Sholatnya sempurna. Ya. Inilah faedah kedua. Ketiga, istihbabu wudu'il insan li nafsihi bi ghairi isti'anah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fa'atlaqa shina'al qirbah thumma tawaddu'a. Wal isti'anatu jaizah li ahaditsin ukhra. Hadis ini menjelaskan sunnahnya seseorang wudu tanpa meminta bantuan. Ibnu Abbas ada, tapi Nabi SAW tidak minta bantuan, tolong kucurkan air untuk saya wudu. Tidak. Beliau melakukan itu sendiri, datang ke wadah air kemudian berwudu sendiri. Meminta pertolongan kepada orang dalam perkara yang orang itu mampu memberikan pertolongan yang diminta, boleh. Tapi lebih utama dia melakukan sendiri. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian naik kuda, lalu pecutnya jatuh, hendaklah dia turun dan mengambil sendiri. Walaupun ada orang di bawah, tidak, tolong ambilkan. Teari turun gitu ya. Teari itu apa? Malas turun gitu. Keempat, anna ghusla a'dha'il wudu aqal min 3 marrat madziyun lakin bisyarat al-isbagh wa sunnah 3 ghusalat. Hadis ini pun menjelaskan mencuci anggota wudu kurang dari 3 kali dibolehkan.
dengan syarat sempurna. Maksudnya seluruh anggota wudunya terbasuh. Tidak ada yang terlewat walau hanya satu titik. Tapi yang lebih sesuai dengan sunnah adalah 3 kali cucian. Ini cuci. Adapun kalau yang diusap cukup sekali. Apa anggota wudu yang diusap? 2. Yaitu kepala dan telinga. Ada lagi kaki. Kalau kaki diusap karena dia memakai kaos kaki, sendal atau sepatu atau khuf, lalu tidak dibuka ketika wudu, maka usap dan bukan dicuci dengan syarat. Pertama, kaos kaki atau sepatunya itu dipakai ketika suci. Jadi wudu dulu terus pakai kaos kaki. Jadi memakai kaos kakinya dalam keadaan suci. Nanti batal. Pas batal mau sholat, mau wudu itu kaos kaki nggak perlu dibuka. Wudulah seperti biasa sampai mengusap kepala dan telinga. Pas giliran mencuci kaki nggak perlu dicuci tapi cukup usap bagian atas dari kaos kaki. Kalau diusap cukup sekali, mashatan wahidah. Cukup bagian atas, bagian bawahnya nggak perlu, bagian belakangnya nggak perlu, kiri kanan nggak perlu. Jadi basahi ramo-ramo kayak apa ramo teh? Jari-jari kita. Lalu usapkan kelima ujung jari ini ke kaos kaki mulai dari jari kaki sampai ke pangkal kaki. Batang pangkal kaki. Udah, sudah. Sekali kanan dengan kanan, kiri dengan kiri, sudah. Mashatan wahidatan. Cukup 1 kali. Kalau dicuci 3 kali, kalau diusap cukup 1 kali. Sudah. Nah ini saya praktekkan, saya pakai kaos kaki, lihat ya, Ahwat lihat. Ceret tuh gitu, udah. Kelihatan kan? Oh ada penghalang ini. Gitulah pokoknya ya. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Basahi, usapkan, basahi, usapkan, sudah. Bagian atasnya saja. Kiri, kanan, belakang, bawah nggak perlu ya. Kelima. Makana Ali bin Abbas radhiyallahu anhu minal hirsi 'alal khair wa ta'allumil ilmi wal iqtida' bihi sallallahu alaihi wasallam wal iqtibas minhu wa hifdhi af'alihi wa aqwalihi min sighrihi. Hadis ini menjelaskan kesungguh-sungguhan atau tingginya semangat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk meraih kebaikan, belajar ilmu, mencontoh sunnah Nabi SAW dan menghafalkan semua perbuatan dan ucapan Nabi SAW sejak Ibnu Abbas kecil. Ini Ibnu Abbas nginepnya itu ketika masih remaja. Untuk apa nginep? Untuk melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di malam hari. Untuk dipelajari, diamalkan, disebarkan. Kesungguh-sungguhan Ibnu Abbas untuk ilmu dan ibadah luar biasa. Keenam, anna niyatal imamah laysat syaratan min awwalis shalah. Lianna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an syara'a alaihi salatu wassalam fi salatihi. Hadis ini menerangkan bahwa niat untuk menjadi imam tidak disyaratkan di awal sholat. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masuk mengikuti sholat Nabi setelah Nabi takbir. Jadi Nabi SAW tidak tahu bahwa Ibnu Abbas akan bermakmum. Setelah takbir mungkin sudah mulai bacaan baru Ibnu Abbas ikut takbiratul ihram. Jadi syarat jadi imam tidak harus dari awal meniatkannya. Boleh ya.
Makanya umpamanya ketika kita sedang sholat sendirian, sudah rakaat kedua, ada orang yang ikut bermakmum, lalu merubah niat tadinya jadi sholat munfarid menjadi imam, maka dibolehkan. Ketujuh, mauqiful wahid minal imam yakunu an yaminil imam la an yasarihi wala min khalfihi. Hadis ini merangkan tempat berdiri makmum. Ketika makmum sendirian berdiri di sebelah kanan imam, bukan di kiri, bukan di belakang. Dan wa anna mauqifal ma'mumil wahid minal imam yakunu musawiyan lil imam. Tempat berdiri makmum sendirian dari imam sejajar dengan imam. Kenapa? Li'annahu lam yadhkur taqaddama Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'akhkharahu anhu. Karena tidak dijelaskan oleh Ibnu Abbas apakah dia maju sedikit atau mundur sedikit, tidak, tapi sejajar. Kesembilan, tahwirul imam lil ma'mum idza waqafa an yasari. Bolehnya si imam menggeserkan makmum dari kiri ke kanan bila dia berdiri di sebelah kirinya. Ke-10, annal harakatal yasirah fi shalah la yutubtiluha. Bahwa bergerak sedikit ketika sholat tidak membatalkan sholat. Diambil dari Nabi SAW bergerak dengan cara memegang kepala Ibnu Abbas lalu menggeserkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Nabi bergerak, Ibnu Abbas otomatis bergeraknya lebih banyak. Tapi itu tidak membatalkan sholat bila itu diperlukan. Sama ketika kita di dalam sholat kita melangkah karena ada keperluan, boleh. Umpamanya lagi sholat nih, pakai sajadah umpamanya. Di rumah sendirian, mungkin tahajud, mungkin sholat sunat kalau laki-laki. Atau wanita sholat fardu. Tiba-tiba anak kita yang masih ngorondang, umpamanya duduk di sajadah, ngompol. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu untuk membatalkan, cukup bergeser ke kanan atau ke kiri ke tempat yang tidak ada ompol budak, ya. Dan bergerak begitu karena hajah, karena ada keperluan. Termasuk ketika kita sholat ada ular, bunuh dulu ular itu tanpa membatalkan sholatnya. Gimana caranya? Bisa ambil batu, lempar, bisa ambil tongkat, pukul gitunya. Asal jangan ngomong paes ya. Ya batal tuh ya. Dan tidak membelakangi kiblat. Kalau ada hajah boleh. Termasuk kata Imam Malik, apabila seseorang sedang sholat berjamaah tapi masbuk, begitu imam salam, orang yang di depan kita bubar, padahal kita butuh sutrah, boleh melangkah ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan untuk mencari sutrah. Karena sholat menghadap sutrah hukumnya wajib berdasarkan pendapat yang lebih kuat karena sutrah itu hak Allah atas hambanya di dalam sholat. Berkata Rasul SAW, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya ketika sholat. Ke-11, anna sholata sobi sahihatun wa anna mauqifahu minal imam kal baligh. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat anak kecil sah. Tempat sholat anak kecil sama dengan orang yang sudah balik. Ini Ibnu Abbas saat itu belum balik tapi ikut sholat. Ke-12, anna sholatal jamaah fin nawafil jaizah lakin la ala sabilid dawam. Hadis ini pun menerangkan sholat berjamaah untuk sholat sunat boleh.
Tapi tidak boleh didawamkan, dikontinyukan terus setiap sholat sunat berjamaah. Ke-13, anna tahajjudan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail 13 raka'ah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa sholat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat. Boleh 11 rakaat sebagaimana hadis Aisyah. Boleh 17 rakaat sebagaimana keterangan dari Ummu Salamah. Boleh lebih dari itu. Kalau kurang, boleh tidak berdosa, cuma pahalanya juga tentu saja kurang juga. Ke-14, afdolnya baik sholat witir atau sholat sunnah lainnya, setiap 2 rakaat sebaiknya salam. Baik umpamanya sholat sunnah di malam hari ataupun sholat sunnah di siang hari. Dan banyak lagi faedah-faedah lain dari hadis ini, tapi cukup sampai di sini saja karena stressing kita hanya pada syarah hadis tentang makna cahaya di dalam doa ya. Kita masih punya sisa waktu beberapa menit, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, ada mic? Ini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi dijelaskan tentang doanya Rasulullah SAW pada saat salat, tapi tidak dijelaskan waktu Rasulullah SAW berdoa di kapan. Itu yang ingin ditanyakan Ustaz. Terima kasih. Iya. Kapan doa ini dibaca? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran. Kapan ini dibaca? Yang jelas dalam sholat tahajud. Dalam riwayat lain, hadis ini doa ini dibaca ketika dari rumah menuju masjid. Nah, ini menunjukkan dua-duanya. Boleh dari rumah menuju masjid, baca doa ini. Ya Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran dan seterusnya. Boleh juga di dalam tahajud. Kapan dalam tahajud? Dalam riwayat dari Syu'bah disebut wa yaqulu fi sujudihi. Beliau berdoa dalam sujudnya Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ini dalam sujudnya. Tapi jangan lupakan doa Subhana rabbiyal azimnya terlebih dahulu. Minimal 3 kali. Setelah itu baru ditambah dengan doa ini. Jangan sampai saking semangatnya begitu sujud langsung doa ini dengan meninggalkan Subhana rabbiyal a'la. Apa tadi Pak? Apa? Iya, terdengarlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena dekat. Ketika sujud bareng kan sejajar, terdengar oleh Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas menghafalkan. Iya. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya Pak Ustadz. Di riwayat yang lain yang tercantum di buku Fikih Akmalul Husna, doa tersebut tidak ada depan dan belakangnya. Apa itu bisa diamalkan Pak Ustadz? Cuman depan belakang. Iya. Riwayat ini banyak dengan susunan yang berbeda-beda. Diterima dari beberapa sahabat yang juga berbeda. Dalam Hisnul Muslim tidak ada wa amami nuran wa khalfi nuran. Ya. Pertama dianalisa oleh para ulama ahli hadis. Sebagian ulama yang meriwayatkan
Ada yang terlewat menyebut 1-2 kata. Karena kekurangan hafalan dia terhadap hadis yang diriwayatkannya. Tapi yang barusan dijelaskan adalah hadis yang valid riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang seluruh rijalnya thiqat, terpercaya dari aspek hafalan, ya, dan diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memuat seluruh arah secara lengkap. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. 6 arah. Plus ada 2 lagi, jadikan cahaya dalam hatiku. Dan yang satu lagi, jadikan aku sebagai cahaya. Ya. Jadi lebih baik baca dibanding yang lainnya. Ini lebih valid karena riwayat Bukhari dan Muslim diterima dari Ibnu Abbas yang langsung mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, isinya lebih lengkap, termasuk depan dan belakang. Wallahu a'lam. Bolehkah kita bangun jam 4 subuh lalu tahajud, tobat, witir sambil menunggu waktu subuh? Cuma setengah jam masa cukup? Yang hanya berapa menit lagi. Waktu yang tepat untuk tahajud itu kalau di Indonesia jam berapa? Dan kalau sedang sholat, bolehkah kita membayangkan cahaya agar tidak banyak pikiran yang mengaus saat kita khusyuk? Ya, pertama, sebaik-baik sholat tahajud sepertiga akhir malam. Gimana menghitungnya? Lihat aja jadwal kapan terbit, kapan terbenam. Umpamanya, biar gampang. Terbenam jam 6, nanti terbit jam 6. 12 jam kan? 12 jam. Ya 12 jam ya. Bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4 jam. Berarti 4 jam sebelum jam 6 itu sepertiga akhir malam. Jam berapa? Jam 2. Itu sebaik-baik waktu untuk tahajud. Seusai sholat ada jeda sebelum subuh untuk berbaring sebagaimana Nabi SAW. Tadi disebutkan setelah selesai sholat beliau tidur. Sampai terdengar suara nafasnya. Sampai azan subuh baru beliau sholat tanpa wudhu lagi. Kalau kita ketiduran setelah sholat tahajud bangun-bangun azan wudhu lagi. Karena perbedaan antara hati kita dengan hati Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, ya. Itu yang terbaik sekitar jam 2, ya. Jam berapa sholat tahajud itu sudah. Kalau saya kesiangan dan bangun 15 menit sebelum adzan subuh masih boleh tahajud? Boleh. Tapi sebaik-baik sholat malam adalah sholat witir. Jadi sholat malam ada 2, tahajud dan witir. Kalau bisa lakukan dua-duanya, lakukan. Kalau umpamanya kita kesiangan bangun, 10 menit sebelum adzan subuh baru bangun, belum wudhu, belum gosok gigi, tinggal 5 menit, dan tidak memungkinkan tahajud, lebih baik minimal 1 rakaat witir. Salat witir lebih utama daripada salat tahajud. Tapi kalau kita memungkinkan 2 rakaat tahajud 1 witir, boleh. Ya, mana saja yang lebih keburu. Saya membiasakan witir setelah isya. Lebih afdal mana sholat witir setelah sholat isya atau pas sholat tahajud? Dua-duanya boleh, tergantung kemampuan kita. Kalau kita khawatir kebablasan sampai subuh, lebih baik witir sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin, saya mah sudah terbiasa. Mau tahajud mau tidak, jam segitu mah tetap bangun. Udah beser kayaknya. Gitu umpamanya. Jadi diyakini pasti bangun. Walaupun tidak diniatkan untuk tahajud, tapi minimal ke WC kencing. Sehingga bisa nanti witirnya ba'da tahajud, maka boleh diakhirkan ya. Bagaimana penanganan komprehensif apabila terjadi perbuatan penyimpangan seksual di pondok?
Penyimpangan seksual yang dimaksud menyangkut kegiatan LGBT. Ya, ini hampir semua pondok ada. Tidak hanya pondok yang umum, pondok sunnah juga ada ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama pengawasan dari semua pihak. Di setiap asrama ada musyrif ya. Kemudian ada kepala musyrifnya, ada mudirnya, ada ustadz-ustadznya ya. Termasuk ada satpamnya, security. Bila perlu pasang CCTV di asramanya ya. Nah, jadi itu yang pertama, pengawasan langsung, waskat, pengawasan melekat. Kedua, pembinaan kepada semua pihak. Tidak hanya kepada santri, juga kepada muslim, bahkan kepada guru. Betapa banyaknya kasus pelecehan seksual LGBT dilakukan oleh guru, oleh ustadz. Baru-baru ini kan kemarin adanya beritanya sampai ditangkap polisi gitu. Dan itu lebih memungkinkan dibanding sesama santri. Karena bisa dijadikan modus sebagai guru, sebagai muslim, panggil. Dilihat anak yang lucu gitu ya, panggil. Awalnya begitu modusnya. Ya. Jadi tetap ada pembinaan secara keilmuan, ada pengawasan yang melekat. Yang dilakukan oleh semua pihak. Ketiga, ada tindakan tegas kepada pelaku. Tidak boleh ditolak. Karena apa? Karena ini menular loh. Pertama awalnya korban, yang keduanya menjadi pelaku dia. Awalnya mangsa, nanti jadi predator dia ya. Saudara kandung anak akan berbisnis dengan sistem franchise. Tapi saudara anak harus bikin CV ke notaris. Di CV-nya harus ada direktur dan wakil direktur. Oh, bukan CV, CV. Bukan kurikulum vitae, CV. Di CV-nya harus ada direktur dan wakil direktur. Ya iya. Saudara mohon kepada anak agar menjadi wakilnya. Wanipiro gitu aja bilang. Sementara anak tahu modalnya itu dari gajinya sebagai waiter di kapal pesiar dan sebagian pinjaman riba. Kalau anak ditulis sebagai wakilnya walau hanya formalitas, bagaimana hukumnya? Apakah anak juga ikut berdosa? Membikin usaha yang usahanya halal boleh saja. Walaupun modalnya campur antara yang haram dan yang halal, itu urusan si pemodal. Kita niatkan mengambil dari yang halalnya. Tidak semua gaji penghasilan dari kapal pesiar itu haram, tidak. Ada yang haramnya ada yang halalnya ada. Gajinya halal. Tapi pekerjaannya yang sampingannya ada yang haram banyak. Niatkan ngambil dari yang halal. Bagaimana mengamalkan doa minta cahaya pada tahajud, di posisi manakah? Pada waktu apa tadi? Sujud. Untuk wudhu ngusap sepatu atau kaos kaki tidak perlu dan kondisi tertentu, contoh safar. Apakah kalau di rumah boleh? Boleh. Cuma kalau yang mukim berlaku sehari semalam, kalau yang safar berlaku 3 hari 3 malam. Contoh, kita tidak kemana-mana, ada di rumah. Yang cuaca dingin seperti sekarang kan, musim kemarau, suhu dingin, tiris makanya di sepatu white. Nah umpamanya kita ba'da subuh nih ya. Ba'da subuh berwudu lalu pakai kaos kaki. Terus sampai zuhur itu kaos kaki tidak dibuka. Batal
wudu lagi ya. Sholat duhur. Batal. Nanti asar wudu lagi dengan memakai kaos kaki. Maghrib begitu. Isya begitu. Nah sampai subuh besoknya sudah tidak boleh lagi dipakai. Karena berlaku 1 hari 1 malam. Wajib dibuka dan dicuci. Berarti eta jelema sehari semalam tidak mandi. Ya mungkin yang kedul mandi seperti itu. Biasanya bau badannya tuh. Adapun kalau musafir berlaku 3 hari 3 malam. Umpamanya mulai hari Senin ba'da subuh dia berwudu lalu pakai kaos kaki. Nah kalau hari Senin, Selasa, Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu. Nah sampai hari Rabu subuh itu boleh diusap terus. Berarti 3 hari 3 malam tidak mandi dia. Karena musafir, setelah hari Rabu hari ketiga tidak boleh lagi diusap, harus dibuka lagi kaos kaki dan dibasuh lagi. Walaupun tidak mandi nggak apa-apa, paling bau. Nah wudhu lagi, setelah wudhu pakai kaos kaki lagi. Berlaku lagi 3 hari, 3 malam ya. Jadi berlaku baik yang safar ataupun yang muqim. Terakhir. Bolehkah kita bergerak ketika sholat karena samping saya anak saudaranya tidak bisa diam. Seperti contohnya melihat ke belakang atau gerak-gerak. Mohon jawaban. Jadi anaknya gerak-gerak, kita bergerak. Kenapa kita harus ikut bergerak? Ketularan atau apa? Bolehkah kita bergerak ketika sholat? Karena samping saya, anak sholatnya tidak bisa diam. Contohnya melihat ke belakang atau gerak-gerak. Itu kan anak. Wajar. Terus kita ikutan gitu. Kita terus saja diem. Kecuali kalau kita berjamaah nih. Di samping kanan kita ada 2 anak. Selama sholat, heureuy, ya. Karewosan. Atau silih ciwit, silih jejak kan ada. Kita melihatnya kaluman tidak? Kaluman gak ada terjemahannya apanya. Tidak nyaman lah, gemes gitu. Akhirnya kita bergerak. Kita gusur yang satu, kita pindah ke sebelah kiri, kita jadi di tengah-tengah agar 2 anak ini terpisah dan tidak heureuy. Boleh? Boleh. Jadi itu bergerak untuk sesuatu yang memang perlu demi kualitas dari sholat kita ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.